Assalamualaikum. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Jadi, kenalin, nama aku Efri Melisa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini aku akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal. Jadi, mempelajari psikologi perkembangan tidak akan terlepas dari masa-masa di mana manusia itu terus tumbuh dan berkembang. Transisi dari masa remaja ke dewasa atau dikenal dengan emerging adulthood, beranjak dewasa terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun. Masa ini ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi atau mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil. Ingin menjadi individu seperti apa dan gaya hidup seperti apa. Jeffrey Arnett mendeskripsikan 5 ciri orang yang beranjak dewasa. Yang pertama, eksplorasi identitas, khususnya dalam relasi romantis dan pekerjaan. Terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas. Yang kedua, ketidakstabilan, seperti perubahan tempat tinggal, ketidakstabilan dalam hal relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, self-focus atau terfokus pada diri sendiri dan kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, dan memiliki otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya sendiri. Yang keempat, feeling in between atau merasa seperti berada di masa peralihan. Yang kelima, usia dengan berbagai kemungkinan, sebuah masa di mana individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Dalam sebuah studi longitudinal oleh Aan Masten, orang dewasa muda yang menjadi kompeten setelah mengalami kesulitan saat masa tumbuh kembangnya menjadi lebih cerdas, mengalami kualitas pengasuhan yang lebih baik, dan kemungkinannya lebih kecil untuk tumbuh dalam kemiskinan atau di lingkungan dengan penghasilan rendah dibanding rekan-rekannya yang tidak kompeten ketika menjadi orang dewasa muda. Ada 2 kriteria untuk merujuk pada masa dewasa. Yang pertama yaitu kemandirian ekonomi, yang kedua bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan di negara-negara berkembang, pernikahan seringkali lebih dijadikan sebagai pertanda bagi seorang untuk dinyatakan telah memasuki kedewasaan. Transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi, seperti transisi dari sekolah menengah atas ke universitas, juga melibatkan fitur-fitur positif mahasiswa lebih merasa dewasa. Mereka lebih punya banyak pilihan terhadap mata kuliah yang ingin diambil, punya lebih banyak waktu untuk bergaul dengan teman-teman, punya kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup yang beragam, dan menikmati kebebasan yang lebih besar dari pantauan orang tua, serta tertantang secara intelektual oleh tugas-tugas akademis. Mahasiswa masa kini mengalami stres lebih besar dan merasa lebih depresi dari masa sebelumnya. Dan sekarang kebanyakan kampus juga memiliki pusat konseling beserta para ahli kesehatan mental yang bisa membantu mahasiswa mempelajari cara yang efektif untuk mengelola stres. Perkembangan dan performa fisik. Puncak performa fisik diraih sebelum kita berusia 30 tahun, seringkali antara usia 19 hingga 26 tahun. Di masa dewasa awal, kita tidak hanya meraih puncak performa fisik. Di masa ini, masa performa fisik kita juga mulai menurun, kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan di usia sekitar 30-an. Kesehatan. Dan sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan yang terbentuk pada masa remaja semakin melekat pada masa beranjak dewasa, seperti kurang gerak, diet, obesitas, penyalahgunaan zat terlarang, perawatan kesehatan reproduksi, dan akses perawatan kesehatan semakin memburuk pada masa beranjak dewasa. Ketika kita beranjak dewasa atau masa dewasa awal, beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya ketika dewasa. Contohnya seperti pola makan tidak teratur, makan berlebihan, kebiasaan merokok, minum alkohol, tidak berolahraga, dan kurang tidur. Gaya hidup semacam ini terkait dengan kesehatan yang buruk dan mempengaruhi kepuasan hidup. Pola makan dan berat tubuh.
Obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Berat badan berlebih dan obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinannya untuk menderita depresi dibanding wanita dengan berat badan normal. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi obesitas diantaranya adalah hereditas, leptin, set point, dan metabolisme, faktor-faktor lingkungan, dan gender. Olahraga secara teratur. Para peneliti telah menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Olahraga dapat memperbaiki konsep diri dan mengurangi kecemasan dan depresi. Selanjutnya terdapat perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Berpikir formal operasional yang dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun adalah tahap kognitif yang terakhir. Meskipun jika dilihat dari segi kuantitas jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja, secara kualitatif tahap perkembangan kognitif orang dewasa tidak berbeda dari remaja. Berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mulai menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan, idealisme mereka menurun. Perspektif lain mengatakan orang dewasa cenderung tidak mencapai cara pikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Di sisi lain, pengguna intelektual mereka melampaui remaja. Di masa dewasa awal, individu seringkali beralih dari memperoleh pengetahuan menjadi mengaplikasikan pengetahuan ketika individu berusaha meraih karir jangka panjang dan meraih sukses dalam pekerjaannya. Pemikiran reflektif dan relativistik. Menurut William Perry, remaja seringkali memandang dunia dalam polaritas benar atau salah, buruk atau benar. Pada masa beranjak dewasa, secara bertahap mereka mulai meninggalkan tipe pemikiran yang absolut ini. Mereka mulai menyadari berbagai pendapat dan perspektif orang lain. Aspek penting perkembangan kognitif pada individu yang beranjak dewasa menentukan pandangan khususnya mengenai dunia, mengenali bahwa pandangan dunia bersifat subjektif dan memahami perlunya mengetahui berbagai pandangan dunia yang berbeda-beda. Level pendidikan yang dicapai individu beranjak dewasa secara khusus mempengaruhi bagaimana mereka akan maksimalkan potensi berpikir mereka. Ada tahap postformal. Sejumlah ahli mengusulkan adanya tahap kognitif kelima, pemikiran postformal. Pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban benar terhadap sebuah persoalan menuntut pemikiran reflektif dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain, serta bahwa pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai. Mereka dapat memahami bahwa solusi terbaik yang diterapkan di pekerjaan tidak selalu juga merupakan solusi terbaik di rumah. Pemikiran postformal juga mencakup keyakinan solusi terhadap permasalahan harus bersifat realistis serta bahwa faktor emosi dan subjektif dapat mempengaruhi pemikiran. Mereka juga cenderung berpikir lebih jernih ketika sedang berada dalam kondisi tenang dibandingkan jika sedang berada dalam kondisi marah. Para peneliti menemukan bahwa orang dewasa muda cenderung lebih menggunakan pemikiran postformal ini dibandingkan remaja. Namun gagasan ini bersifat kontroversial. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40 tahun, setelah itu menurun. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensif individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Perkiraan mengenai mundurnya daya kreativitas seiring dengan bertambahnya usia. Perlu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan aspek yang bersangkutan. Karir dan pekerjaan. Menjelang awal dan pertengahan usia 20-an, banyak individu
menemukan jalan dan tujuan hidup. William Damon berpendapat bahwa terlalu banyak bermain-main di masa remaja dan tidak punya tujuan yang jelas semasa kuliah dan sekolah membuat mereka beresiko tidak menemukan potensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang bisa memberikan energi. Kebanyakan guru dan orang tua mengkomunikasikan pentingnya tujuan seperti belajar kelas dan mendapatkan nilai bagus, tapi jarang mendiskusikan tentang kemana arah tujuan semacam itu. Terlalu sering siswa hanya berfokus pada tujuan jangka pendek dan tidak menggali gambaran besar dan jangka panjang tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Pengaruh kerja. Pekerjaan mendefinisikan seseorang secara mendasar. Sangat mempengaruhi kondisi finansial, kondisi rumah, cara meluangkan waktu, lokasi rumah, sahabat-sahabat, dan kesehatan beberapa orang memperoleh identitasnya melalui pekerjaan. Pekerjaan juga menciptakan sebuah struktur dan ritme dalam hidup yang seringkali hilang jika individu tidak bekerja selama periode waktu tertentu. Para peneliti telah menemukan bahwa pengangguran berkaitan dengan masalah-masalah fisik, masalah-masalah mental, kesulitan perkawinan, dan pembunuhan. Stres yang muncul juga tidak hanya disebabkan oleh kehilangan penghasilan dan kesulitan finansial, namun karena kehilangan harga diri. Oke, pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Assalamualaikum dan sampai jumpa.